Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Jo, ini sebenarnya lebih kepada etika sih. Bukan tadi Bang Ferry mengatakan bukan yang ada hubungannya sama hukum sebenarnya. Lebih kepada etika aja di Indonesia. Ya, jadi bolehlah kita berbeda pendapat ya, Pak Ferry. Yang menyampaikan soal etik kan Bang Jo tadi. Bahwa ini tidak sesuai dengan ketimuran pantas atau kita. tidak pantas. Tapi begini, Pak Ferry. Ketika dinyatakan perkataan yang tidak patut itu, ini kan akhirnya menjadi dampak nih. Gaduh. Jadi orang menjadi emosi. Kan yang mencintai Pak Joko Widodo ini cukup banyak, Pak. Dia dimenangkan hasil Pilpres itu ada puluhan juta orang yang mencintai Bukan Pak cukup banyak Pak. Makanya jadi presiden dia. Ya, makanya menang jadi presiden. Nah, ketika itu dituduhkan kepada orang-orang yang kita hormati, ya rasanya orang juga marah. Ya, termasuk saya pribadi juga saya marah nih. Ya, soal Pak Rocky Gerung minta maaf, tadi saya sudah jawab. Ya, kita maafkan secara orang-orang timur ya. Kita ini kan orang-orang yang beradab ini kita ini gitu. Nah, tapi kan gini Bang Jo, saya menarik nih tergelitik juga dengan pernyataan Bang Jo. Saya dalam artian mencintai Pak Presiden kita, saya pun juga sebagai warga negara juga tentu kan harusnya seperti itu juga. Tapi kan kita banyak juga mendengar pemahaman, pagi ini kita mendengar soal dari Bang Ferry Amsari gitu. Artinya gini, kalau memang sebetulnya nggak masuk ini, yang ngapain dilakukan pelaporan ini ternyata gitu. Yang bilang nggak masuk siapa? Nah, tadi kita mendengar pendapat dari sisi pakar hukum. Bolehlah kan Pak Ferry. Saya kan harus menghormati pernyataan itu kan, perkataannya. Ini sudah kita serahkan ke Mabes Polri, ke Pidum. Jadi apa yang mau disasar nih kira-kira dari Bang Jo, apa yang mau disasar nih? Pernyataan Rocky Gerung ini sudah menimbulkan kegaduhan, keonaran. Ini kan skalanya udah nasional nih, demo sudah di mana-mana. Nah kan berdampak apakah hari ini pernyataannya Pak Rocky Gerung ini soal nanti yang akan dilakukan demo pasal mengancam ketertiban umum apa mungkin ya, apa sih? Kalau itu kan undang-undang darurat itu nomor 1 tahun 46 itu ya. Pasal 15 dan pasal 14 dan pasal 15. Nah, jadi keyakinan kami ini memang ada pidananya, Pak. Ada pidananya, maka soal ini diterima atau tidak, Pak Ferry bilang seperti apa, ini kita serahkan aja, kita hormatin aja proses hukum nih kan gitu. Sejauh ini sudah sampai mana proses hukumnya, Bang? Terakhir kan memang di Mabes Polri sudah umumkan kan seluruh laporan-laporan yang ada di beberapa laporan wilayah, Polda, kan sudah ditarik nih, sudah di-recall ke Bareskrim. Nah, saya kira mungkin akan ada penyelidikan tuh. Dan memang akan kita kawal perkaranya. Jadi ujungnya mau sampai Rocky dipidanakan begitu? Loh. Atau ada syarat-syarat tertentu sehingga memang laporan itu akan dicabut? Soal mempidanakan memang kita cukup serius dalam laporan ini. Ya, jadi memang harus ada kepastian hukum. Maka akan kita kawal juga proses hukum ini sampai ke jalur persidangan. Jadi maka biarlah kita hormati proses polisinya. Nanti dari kepolisian apakah memang ini ada pidana atau tidak, tapi kami diberitahu dong, oh ini diberhentikan, oh ini diproses, kan harus gitu, harus ada kepastian. Dan saya kira juga kan memang harus ada juga efek jerah lah, harus ada pembelajaran juga nih. Kan gitu ya. Saya jadi ingat waktu ada pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para relawan di Gelora Bung Karno pada saat itu. Di situ juga relawan sudah cukup geram menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo begitu. Bahkan minta izin ke Pak Jokowi bila mana ini masih terus berlangsung ya kita ketemu fisik nih Pak, seperti itu. Tapi oleh Pak Jokowi itu dilarang, ditegaskan dan diberikan pemahaman seperti itu. Kenapa nggak teman-teman menempuh jalur seperti kayak relawan-relawan itu juga gitu? Nah, soal ketemu, apalagi Anda satu partai dengan Pak Jokowi. Ya, kalau Pak Jokowi ini kan hatinya ini kan silu samudra nih, Mas Arief. Ya kan? Tapi kan juga logikanya kan nggak mau juga dong. Masa ya seorang presiden harus datang ke polisi melaporkan ini kan? Saya kira maka dalam jawabannya Pak Jokowi yang kemarin, itu mah urusan kecil. Kerja aja saya mah kerja aja. Nah, tetapi kembali kepada kita kan diatur juga di peraturan kita di partai itu. Ketika memang terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, kami wajib melindungi kader kami gitu. Salah satu bentuk pelindungan terhadap kader begitu ya? Itu perintah di ADRT di peraturan partai kita. Oke, Bang Ferry, tanggapannya Bang? Ya, menurut saya kalau seorang penyelenggara negara tidak siap dikritik, dihina, dan katakanlah dicaci maki, ya pilihan tidak usah ikut pemilu. Karena konsekuensinya, karena rakyat yang punya kewenangan dan kedaulatan untuk memilih, itu kan juga sudah lama tersakiti dengan perspektif mereka masing-masing. Jadi kalau dilihat konteks hukumnya, ada dua hal dari pandangan Bang Jo yang kontradiktif. Satu, misalnya beliau menyatakan memaafkan. Loh,
Rocky salah ke Bang Jo apa? Kedua, kalau sudah memaafkan masih lapor begitu. Itu dua hal yang berbenturan. Kedua, problematika etik. Kalau dipidana berat nih. Karena ruang etik ya etik, ruang pidana ya pidana. Dalam konsep ketatanegaraan, lumrah bagi presiden menerima kritik. Karena apa? Karena dia powerful. Tidak butuh perlindungan PDIP, Bang Jo, dan lain-lain. Semua alat kekuasaan ada di bawah tangannya. Oleh karena itu, presiden sadar betul, baik kritik, pujian, bukan tipikalnya merespon berlebihan. Catatan orang soal kinerja Jokowi akan dianalisa di kemudian hari. Catatan yang paling penting adalah memerintahkan kader atau masyarakat kalau salah menggunakan undang-undang atas dasar kebencian. Hari ini saya bilang Jokowi Sontoloyo dan Bang Jo marah lalu lapor saya. Padahal saya akan memberikan contoh kata-kata yang mungkin bisa bermasalah secara hukum. Contohnya itu. Nah, bayangkan setiap kita lapor-melapor penuh itu penjara. Padahal targetnya mau mengurangi jumlah yang terpidana agar penjara tidak penuh. Jadi bagi saya ini konteksnya akan sangat politis. Ya. Kalau dibaca menjelang 2024, semua kemudian super sensitif ya. Apapun mau dilapor. Saya tidak terbayang kalau kemudian orang saling lapor. Dan menurut saya kalau kita menghormati konstitusi, sistem ketatanegaraan kita, ini harus mulai dipelajari untuk dimaklumi. Nah, Bang Jo yang mungkin belum maklum dengan Bang Rocky. Terakhir Anda? Saya boleh saya tanggapin. Boleh, silakan. Jadi jadi pernyataan itu kita urut tuh. Jadi bahwa kata-katanya Rocky Gerung ini memang sangat berbahaya nih. Jadi ini kan ada tuduhan, ada tudingan, ada fitnah, ada ujaran kebencian, ada hasut dan provokasi. Jadi dua diksi itu ya Bang ya? Ya, jadi ini semuanya kita laporkan nih Pak Ferry. Bukti sudah disiapkan? Sudah kita siapkan semua. Jadi problematikanya kan gini Bang Jo. Kalau Bang Jo berperspektif memberikan ruang kepada kepolisian, kepolisian itu bawahan Pak Presiden. Kalau mereka merespon tanpa ada unsur yang jelas dalam ketentuan undang-undang, semua orang akan berpikir ini perintah presiden di balik layar. Karena ini anak buahnya. Oleh karena itu, sebagai pemegang tampuk kekuasaan, termasuk urusan kepolisian, maka yang seperti ini tidak boleh dipidana, Bang. Bayangkan kekuasaan akan sangat powerful, totalitarian, dan otoriter. Tapi saya kira nggak gitu ya. Jadi Mabes Polri itu saya kira mereka cukup profesional. Kan nggak semuanya pengaduan itu diterima loh Pak Ferry. Mereka lihat memang kalau unsurnya mereka betul-betul telaah, mereka betul-betul pelajari. Ketika memang unsurnya terpenuhi, ya laporan kita diterima. Tentu ada gelar perkara. Ketika memang nggak masuk unsurnya, ini juga akan ditolak laporannya. Jadi kita nggak boleh mengatasnamakan ini presiden, ini terus di bawahnya, lantas semuanya bisa dilakukan. Saya kira kita hanya kita laporkan ini supaya jangan terjadi kegaduhan daripada nanti aksi main hakim sendiri. Kata Mahatma Gandhi, boleh saya kutip ya? Kalau kemudian mata dibalas mata, seluruh orang di muka bumi ini akan buta. Kalau Rocky dibalas dengan pengaduan, seluruh pengkritik akan terpenjara. Ya, makanya cukup berlaku untuk Rocky Gerung itu. Terima kasih Bang Yohanes. Rocky Gerung. Bang Ferry Amsari, terima kasih waktunya sudah hadir berdiskusi bersama kami pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi.